A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asri amin. Kita akan bahas tentang masalah Isra Mi'raj dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Aqidatul Tahawiyah yang kita gunakan adalah kitab Tahawi. Yata'allaqu bi hadisatil Isra wal Mi'raj jumlatan min masail aqidah. Yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang secara umum ini berkaitan dengan masalah akidah. Minha diantaranya i'tiqadu Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah qaulul Isra wal Mi'raj kana bil jasadi war ruh, bahwasanya Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan tubuh dan ruhnya beliau. Khilafan berbeda lima dzaba ilai al-qail bi anna dzalika kana manama, berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa Nabi itu Isra Mi'raj dalam keadaan manama, tidur. Au annahu kana birruh, atau Nabi itu Isra dengan ruhnya saja tanpa fisik. Au annal mi'raj kana birruh dunal jasad, atau Nabi Isra-nya dengan fisik dan ruh tapi mi'rajnya hanya dengan ruh tanpa jasad. Wa min masaili hadhil hadisatil azimah dalalatu 'ala nubuwah, dan sebagian dari masalah peristiwa besar ini yaitu Isra Mi'raj adalah dalilnya ya, bukti-bukti tentang kenabian. Jadi Isra Mi'raj itu merupakan bagian dari bukti kenabian. Wa tuhaqqiqu al-mu'jizatu al-bahirah ya. Dan terjadinya mukjizat yang luar biasa, wal hujjatul balighah fiha, dan hujjah yang sempurna, yang maksimal ya, fiha di dalam Isra Mi'raj. Jadi dalam kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Isra Mi'raj itu merupakan bagian dari bukti kenabian Nabi dan juga mukjizat ya, mukjizat kenabian, termasuk juga hujjah ya, hujjah itu alasan yang sangat kuat bahwa Muhammad itu betul-betul Nabi dan Rasulullah. Wa ghairi dzalika, dan selain itu mimma yattasilu bimal masail, yang berkaitan dengan masalah-masalah Isra Mi'raj. Kita lihat bagaimana penjelasan lebih detail tentang masalah ini. Al-Isra wal Mi'raj kana bi ruhi awal wal jasad. Isra Mi'raj itu dengan ruh dan dengan jasad. Rawa Sa'id bin Mansur min tariqi Sufyan rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi ru'yatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan Sa'id bin Mansur dari Sufyan, semoga Allah merahmatinya, dari Ibnu Abbas, semoga keduanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tentang ru'yah ya, melihatnya Nabi, ru'yatun Nabi. Hiya ru'yatu 'ainin wa laisa ru'yat. Hiya ru'yatu 'ainin wa laisat ru'yatu manamin. Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu melihat dengan mata, bukan dengan mimpi. Wa hadza nasun sarihun fi hadhil masalah. Ini merupakan teks yang jelas di dalam masalah Isra Mi'raj ini. Wa ka'anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana istasyiru annu sayati may yaqulu bihadzal qawli dhal. Dan Ibnu Abbas nampaknya ya merasakan, sudah punya feeling bahwa akan datang suatu saat orang yang berkata dengan perkataan yang sesat ini. Apa perkataan yang sesat ini? An Nabi sallallahu alaihi wasallam innama usriya biruhi faqat wa lam yusra bi jasadihi wa lam ya'ruj bihi ila sama. Perkataan sesat yang kata Ibnu Abbas akan dilontarkan oleh orang yang akan datang ya, adalah bahwa Nabi itu diisrakan oleh Allah dengan ruhnya saja, atau Isra dengan ruh dan jasadnya, tapi mi'rajnya ke langit yang ketujuh itu hanya dengan ruhnya saja. Ini merupakan perkataan yang sesat yang sudah diprediksikan oleh Ibnu Abbas akan diucapkan oleh orang-orang yang akan datang setelah zamannya. Wal ajib ya, yang mengherankan, anna ahlat tafsir naqulu an Aisyah radhiyallahu anha wa an Muawiyah radhiyallahu anhu kana yara anna hadhil ayat nazalat fil Isra wal Mi'raj
wa annaha ru'ya ainin wa laysat ru'ya manamin wa hadha yadullu ala butlani ma rawahu Ibnu Ishaq rahimallahu an Aisyah wa Muawiyah. Yang mengherankan sesungguhnya ahli tafsir itu menukil dari Aisyah dan juga dari Muawiyah bahwasanya Nabi itu ya, bahwasanya Muawiyah ya melihat ya, berpandangan sesungguhnya ayat ini, mungkin ayat subhanalladzi asra bi abdi itu turun ya fil Isra di wal Mi'raj, turun berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Wa annaha ru'ya ainin, dan Isra Mi'raj itu merupakan pengalaman ya, penglihatan secara mata langsung, mata kepala, bukan lewat pandangan di dalam tidur atau mimpi. Dan ini juga menunjukkan tentang batalnya riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang berasal dari Aisyah dan Muawiyah. Oke. Madhabu ahlil bid'ah fil Isra wal Mi'raj waraddu alaihim. Ini akan membahas tentang masalah madhab ahli bid'ah ya, ahli kerusakan ya, ahli yang mengada-ngada di dalam masalah Isra Mi'raj dan penolakan ya, respon atas mereka. Bagian nadzkura anna ba'dal bid'ah qalu innal Isra hasala birruh wal jasad wa amal mi'raj fa innahu hasala birruhi faqat ya. Kami tetap akan menyebutkan bahwa sesungguhnya ya ahli bid'ah itu mereka berkata sesungguhnya Isra-nya Nabi itu dengan ruh dan jasad ya. Tetapi Mi'raj-nya Nabi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu hanya dialami oleh ruhnya Nabi saja, tidak dengan jasadnya. Wa dzalika hatta yajma'u bainal aqli wa ma sami'uhu minan nusus ya. Dan itu mereka lakukan dengan cara memadukan antara akal dan dipadukan dengan apa yang mereka dengar dari teks-teks agama ya, dari Al-Qur'an dan juga dari hadis. Fa innahum yaquluna, mereka berkata begini, innahu yumkinu lil insani ayyan taqila fi sa'atin wa yatan min Makkah ila Baitul Muqaddas tsumma ya'udu. Nih. Kata mereka, kata ahli bid'ah itu ya, sangat mungkin, sangat bisa manusia itu pindah dalam satu waktu dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian kembali lagi ke Mekah. Sangat mungkin ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis pada Palestina itu bisa bolak-balik dalam satu waktu. Wa hadza asbatahu al-ilmul hadis, dan itu ya sudah membuktikannya ilmu modern, ilmu yang saat sekarang ada itu membuktikan bahwa orang itu bisa pindah dari Mekah ke Palestina dalam waktu yang relatif cepat. Kata sains ya, al-ilmu hadis itu ilmu sains, itu sangat mungkin terjadi. Haitsu yantakila, sehingga sekiranya pindah al-insanu min Makkah tamasal ila Baitul Maqdis bi ta'iratin wa yumkinu ay ya'uda fi nafsil yaum ya. Sangat mungkin. Kenapa? Karena ada manusia misalnya ya dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan naik pesawat ya. Pesawat yang sangat cepat sekali dan memungkinkan dia itu untuk balik lagi ke Mekah di hari itu juga. Dari itu juga. Jadi sudah ada pesawat, kata ahli bidah itu, yang memungkinkan orang itu bolak-balik dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina dalam waktu satu hari. Fal ilmu hadis asbata hadza, ilmu modern itu sudah memastikan hal ini. Qalu, dan mereka berkata, amal mi'rajul ladzi yakunu fi ikhtiraqu li hadzal fadha'i al-ha'il al-kabiri fa innahu la yumkinu ay yakuna bil jasadi wa innama yakunu birruh. Sementara Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, tembus ke langit yang 7 ya, menembus angkasa yang sangat mengerikan dan sangat lebar itu mustahil, tidak mungkin dilakukan secara fisik, dan hanya mungkin dilakukan dengan ruhnya saja. Summa bada'u yatalammasu ba'dal adillati allati tadullu ala qawlihim. Kemudian mereka ahli bid'ah itu ya menggunakan sebagian dalil untuk membuktikan dan menunjukkan kebenaran perkataan mereka.
Wala syakka anna hadza manhajun dhalun. Jelas ini merupakan manhaj pemikiran yang sesat. Wa manhajun muharifun, dan manhaj pemikiran yang keliru. Li'anna lam yubna bina'an saliman wa lam yubna aslan 'ala nafsi, karena tidak didasarkan pada dasar yang betul, yang benar, dan juga tidak didasarkan kepada teks agama. Wa lam yubna 'ala dalil sahih, dan juga tidak didasarkan kepada dalil yang benar. Wa inna ma bunya ala mas'alatin, dan hanya saja semua perkataan mereka itu didasarkan pada satu masalah. Hal hadal amru yuwafiqul ilmal hadisa aw la yuwafiquhu. Apakah perkara Isra Mi'raj ini sesuai dengan ilmu modern atau tidak? Itu saja parameter yang mereka gunakan. Wa hatta an-nususu fassaruha bi ghairi wajhi as-sahih, dan teks-teks yang mereka tafsiri itu mereka tafsiri dengan cara yang tidak benar. Famasalan, misalnya apa? Fassara Abu Zahra, ya, menafsiri Abu Zahra. Qaulallahi azza wa jalla, firman Allah Ta'ala, maka dabal fuadu ma ra'a, tidak mendustakan al-fuadu hati ma ra'a, atas apa yang ia lihat. Qala hadza ru'ya manamiyah, kata Abu Zahra, ini merupakan pandangan dalam tidur, ini adalah pandangan mimpi. Li'annahu qala, karena Allah berfirman, maka dabal fuadu ma ra'a, tidak mendustakan hati, tidak pernah mendustakan apa yang ia lihat. Jadi kalau hati yang melihat itu berarti kan dalam mimpi, tidak menggunakan mata kepala. Wa ru'yatul fuadi ru'yatun manawiyah, kata Abu Zahra, pandangan penglihatan hati itu kan merupakan pandangan manawiyah, jiwa. Walaysat ru'yatun hisiyah, bukan pandangan fisik. Fa fahima minal ayati fahman batilan, akhirnya ia pun memahami ayat ini dengan pemahaman yang batil. Fa innal ayata, maka sungguhnya ayat, kata dia itu, maka dabal fuadu ma ra'a, yakni bermaksud ayat tersebut mengandung pemahaman an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yukadzibu fuaduhu ma ra'a bi ainihi. Bukan, ya. Jadi pemahaman yang keliru. Padahal ayat tersebut, ya, maka dabul fuadu ma ra'a, itu tidak menunjukkan bahwa Nabi itu mimpi itu melaksanakan Isra Mi'raj itu dengan hatinya, bukan. Dan juga untuk tidak menunjukkan bahwa apa? Nabi itu kalau tidur terus bermimpi, maka mimpinya itu adalah mimpi yang benar, bukan. Maka dabal fuadu ma ra'a itu artinya begini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakdib fuaduhu ma ra'a bi ainihi. Bahwasanya Nabi itu, hati Nabi itu tidak pernah mendustakan apa yang dilihat oleh mata beliau. Apa yang beliau itu lihat itu benar, dan hatinya juga membenarkan. Jadi tidak ada kontradiksi antara mata kepala dengan mata batin. Ada wal ma'na as-sahih fil ayat, ini merupakan penafsiran yang betul terkait dengan ayat ini. Yakni fuadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama ra'a bi ainihi ma ra'a lam yakdzib hadhihi ar-ru'yata allati kanat bi ainihi. Lakinnahu nasbur ru'yati huna ilal fuadi mubasyaratan. Artinya apa? Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mata beliau melihat sesuatu tidak pernah mendustakannya. Jadi antara mata kepala dengan mata hati Nabi itu apa? Ada nasbur ru'yah mubasyaratan, ada ikatan, ada keterkaitan, ada keselarasan secara langsung, tidak saling berseberangan. Itulah maksud yang sebenarnya dari ayat maka dabal fuadu ma ra'a. Jadi keliru pemahaman Abu Zahra ini. Wala syakka, dan pasti sudah anna hadza istidlalul batilun, ini merupakan pengambilan dalil yang keliru. Wa kama qulta, sebagaimana engkau berkata, inna marji'ahu al-asas ya huwa taqdimul aqli 'ala naqli. Sesungguhnya referensi utama dari mereka itu adalah mendahulukan akal daripada nakal, daripada teks agama. Walahum qanunun kulliyun fi hadzal bab, ya. Ini merupakan konun, undang-undang yang menyeluruh dalam bab ini, sebagaimana yang dijelaskan
oleh Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Fa innahu dzakara, Ar-Razi berkata, anna dalil al-aqliyah idza arada dalil naqliyah, jika dalil akli itu bertentangan dengan dalil naqli, antara akal, otak bertentangan dengan teks-teks Al-Quran dan hadis, fa imma an na'khudha bid-dalil ma'an, ya. Maka kadang kami fa imma an na'khudha bid-dalilaini ma'an. Maka ketika kami mengambil dua dalil itu sekaligus, wa hadza jam'u bainan naqidaini, dan ini merupakan tindakan untuk mengumpulkan dari dua hal yang bertentangan. Wa huwa muhalun, jelas ini tidak masuk akal, muhal. Wa imma an narudda ad-dalilaini ma'an, jika kemudian kami menolak dua-duanya sekaligus, menolak dalil akal dan dalil nakal, wa hadza raddun lil adillati wa muhalun aidan, ini juga menolak semua dalil dan itu juga termasuk hal yang muhal. Wa imma na'khudha bid-dalil syar'i wa hadza fi ibtalil aqli, dan jika kami mengambil dalil syar'i, berarti kami di waktu yang bersamaan menolak dalil akli. Wal aqlu wa aslun naqli, padahal akal itu merupakan dasar daripada teks, dasar sumber daripada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Wa bina'an ala hadza, berdasarkan ini qala berkata Rasulullah Buddha, maka haruslah kami itu an na'khudha bil aqli wa an nuqaddimahu 'ala naqli, mengambil akal dan mendahulukannya dibandingkan atau di atas teks syar'i Al-Qur'an dan hadis. Jadi mendahulukan akal dan mengesampingkan Al-Qur'an dan hadis. Wa madza yu'malu bin naqli, lalu apa yang dilakukan dengan teks-teks agama itu? Qala an-naqlu imma an naqula innahu ghairu sahih. Adapun teks itu jika kami berkata bahwa itu adalah ghairu sahih, tidak benar, yakni idza kana hadza kadzaban anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma an nu'awilu ala sabilit tawarru, ya. Wa hakadza nassun, ini ya. Jika ada akal dan teks agama bertentangan, kami mendahulukan akal. Lalu bagaimana dengan teks agamanya itu? Maka kami katakan teks agama yang bertentangan dengan akal itu merupakan teks yang tidak benar. Artinya apa? Bohong, itu ya. Hadis itu bohong. Hanya dikaitkan dengan Nabi, padahal Nabi tidak pernah bersabda demikian. Ya, itu berarti hadis palsu, gitu. Wa imma an nu'awwilahu, kadang-kadang kami juga mentakwilnya ala sabilit tawarru, ya, dengan cara berhati-hati. Hakada demikian. Qala yu'awwilu ala sabilit tawarru, ya, dengan cara menahan diri. Fa innal asla indahum al-aqlu, karena bagi mereka sumber hukum itu, sumber dasarnya itu adalah akal. Nah, ini ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi bagi orang-orang ahli bid'ah ini ya, akal segalanya. Kalau ada teks hadis bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan. Hadisnya gimana? Pertama, dianggap hadis palsu, hadis bermasalah, bukan dari Nabi. Yang kedua, kalau jelas itu dari Nabi, maka mereka itu akan mentakwilnya dengan cara menahan diri. Artinya apa? Tetap posisinya di bawah akal. Jadi hadis itu digunakan, ditakwilkan sesuai dengan narasi atau kecenderungan akal yang mereka gunakan. Karena bagi mereka akal itu adalah sumber dan segala-galanya untuk memahami teks dan untuk mencari kebenaran. Wala saka, dan jelas dan pasti anna hadza ilgha'u wa tilibasati syar'iyyah. Jelas ini berarti sudah memulghakan, mengesampingkan syariat Islam. Wal iyad billah, naudzubillah, wa hadza ilquliddin biadil uslub. Ini juga berarti apa? Mengesampingkan agama. Kalau sudah dalil teks Al-Qur'an atau hadis itu dikesampingkan demi akal, berarti syariat itu sudah dikesampingkan. Begitu juga dengan agama. Fa innahu la yujadu syai'un wahidun ismu al-aqlu. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang disebut dengan akal.
wa innama hiya uqulun indan nas, dan itu hanya akal-akal indan nas bagi manusia, milik manusia. Wal aqlu al kulli la wujuda lahu fil kharij, dan disebut dengan akal kulli, akal objektif itu tidak ada di luar manusia. Wa innama lahu wujudun fid dhihni, adanya di dalam otak. Wala wujuda lahu fil kharij al haqiqah, dan tidak pernah ada secara nyata di luar otak manusia. Walihadza ula yu'ariduna al-aqla wa yu'ariduna asy-syara biwahim wa ara'ihim, dan mereka berarti apa? Menentang akal dan juga menentang syariat. Demi apa? Hawa nafsu dan pendapat mereka sendiri. Yusawwirun ahwa'ahum wa arahum annaha hiyal aqlu alladhi yajibu ayu awil syar'a bina'an alaihi, dan mereka menggambarkan, kemudian mengongkrestasikan, ya, menjelaskan bahwa hawa nafsu mereka, pandangan mereka itu merupakan akal yang wajib, ya, mentakwil syariat berdasarkan kepada akal yang sebenarnya merupakan hawa nafsu dan pandangan subjektif mereka sendiri. Wa ila hadi darajati asbahat qimatun nusus inda haula, pada tingkatan inilah kemudian nilai teks-teks bagi mereka. Ma'annahu, padahal annahu, sungguhnya keadaan annahu qala qailun li ahadim, andai kata ada orang yang berkata kepada satu dari mereka, hadan naqlu amman jaa, naql ini, hadis ini, teks agama ini dari mana asalnya? Anir Rabbi subhanahu wa ta'ala, adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Au anil kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari perkataan Nabi, la yantiku anil hawa illa yuha, yang bicara beliau itu bukan dari hawa nafsu tapi dari wahyu. Wallahu azza wa jalla huwallazi khalaqal aqla, ya. Nakal teks itu berasal dari Allah dan juga berasal dari Nabi, yang bicaranya pasti juga dari wahyu Allah. Wallahu azza wa jalla huwallazi khalaqal aqla alladzi turaddu bihadan naqlu, dan Allah juga menciptakan akal yang menjadi alat untuk merefleksikan atau memikirkan teks-teks ini. Wahina idin yakunu hada, wahina idin, waktu itu la yakun ada, hada ini ibtalun, sebuah pembatalan, hatta il aqli nafsihi, sehingga bagi akal itu sendiri, alladzi intamdahtahu haitsu innaka qaddahta fi khaliqika khaliqi hadal aqli qaddahta fi bihadit tariqah, sehingga engkau apa yang asalnya memuji, maka kemudian mencaci maki di dalam penciptamu. Siapa pencipta akal ini? Dengan cara apa? Dengan cara tersebut. Ini, ya. Jadi begini. Jadi kalau teks Al-Quran dan hadis Nabi itu dari Allah, akal juga dari Allah, ya. Maka ketika mengatakan kalau itu bisa bertentangan, itu berarti engkau sudah mencerca, menghina Allah. Ya, menghina Allah, yang seolah-olah gagal untuk menselaraskan antara akal yang menjadi sumber penafsiran dari teks Al-Quran dan hadis yang juga dari Allah. Ini sebuah pemikiran yang sebenarnya apa? Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Walihada, karena inilah misluha haula ila yang bagi ayuna qisu illa bitariqi syariati sahih. Karena itulah orang seperti mereka itu layaknya, tidak layak untuk berdiskusi kecuali dengan cara-cara syariat yang sahih. Fa innahu wujida minal muntasabina ila sunnah min naqisi haula'i bi manahijihim al-aqliyah falzamu fastalzamu, maka didapatkan dari mereka itu orang yang menisbahkan kepada sunnah, ya, dengan manhaj akal, ya, akal mereka, ya, maka wajib mereka itu mendasarkan akal mereka itu terhadap syariat-syariat yang sahih. Fadallu indama iltazamu bihi alzamuhum bihi, dan mereka akan sesat ketika mereka itu mewajibkan, ya,
mewajibkan cara mereka yang mendahulukan akal. Lakinnal manhaj asy-syar'iyyah as-sahihah wa an naqula innal aqla khalaqallahu subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manhaj pemikiran syariat yang benar itu adalah apa? Kita berkata sesungguhnya akal itu ciptaan Allah. Wa syar'u adapun syara' anzalahu Allah azza wa jalla la yumkin ayasulahunaka ta'arudun bil aqli alladhi khalaqallahu wa bin alladhi nazalahu Allah. Ya. Akal ciptaan Allah dan syariat Islam itu Allah yang menurunkan. Karena itulah mustahil, tidak mungkin terjadi pertentangan antara akal yang Allah ciptakan dengan syariat yang Allah turunkan. Lah ini. Jadi kalau mengatakan kemudian ada syariat dengan akal itu bertentangan, berarti apa? Merendahkan, menghina Allah Subhanahu wa taala. Padahal akidah syariat yang benar dan juga manhaj pemikiran yang benar ya tentang syariat Islam itu apa? Antara akal dengan syariat tidak akan pernah bertentangan karena akal Allah yang menciptakan dan syariat Allah yang menurunkan. Walihada karena inilah ayu mas'alatin ya yakunu fiha ta'arudun ay bainan naqli wal akli imma ay yakuna an-naqlu ghaira sahihin au fahmau ghairu sahih. Karena itulah masalah ya yang berkaitan dengan pertentangan antara teks agama ya syariat dengan akal itu apa karena teksnya yang kurang sahih, hadisnya tidak sahih, atau pemahamannya saja yang tidak benar, atau akalnya au al yakunu al aqlu fasidan, atau akalnya yang rusak. Jadi kalau ada teks agama dianggap bertentangan dengan akal, itu ada 3 kemungkinan. Bisa saja memang hadisnya itu tidak benar, tidak sahih, atau pemahamannya yang kurang benar, atau akalnya orang yang memahami itu yang rusak itu. Yakni la yutasawwur abadan usulut ta'arrudu bainal naqli wal akli ya. Tak tergambar sampai kapanpun akan adanya pertentangan antara syariat dengan akal. Ma'anna khaliqal akli wallah. Kenapa? Karena pencipta akal itu Allah. Wa munzilun naqli wallahu subhanahu wa ta'ala, dan yang menurunkan nakal syariat itu adalah Allah juga. Allah azza wa jalla yaqul, dan Allah itu berfirman, ala ya'lamu man khalaq, sungguh dia itu mengetahui apa yang diciptakan. Fa kaifa la ya'lamu subhanahu wa ta'ala man khalaq, bagaimana Allah tidak mengetahui apa yang ia ciptakan. Wa huna nuhibbu anu nabbiya ila mas'alatin muhimmatin jiddan. Disinilah kami ingin memberikan perhatian kepada masalah yang penting ini. Iya, yaitu apa? Anna nususas syar'iyyata muli'atun bil adillatil aqliyah. Sesungguhnya teks-teks agama, Al-Qur'an dan hadis itu penuh dengan dalil-dalil akal, yakni indama taqra'u fil ayatil qur'aniyati tajidu annaha muli'atun bil adillatil aqliyah. Jika engkau membaca ayat-ayat Al-Qur'an, engkau akan mendapatkan apa? Dalil-dalil akliyah, dalil yang masuk akal, yang menggunakan akal. Wala hajatalana li ukuli haula, dan kami tidak butuh menggunakan akal-akal mereka ahli bid'ah tersebut. Wah, begitu. Oke, demikian tentang Isra Mi'raj berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah.